Halo, Suara Angkasa adalah ruang obrolan podcast yang berbincang seputar kehidupan dan kesenian, bahkan arti seni di dalam kehidupan itu sendiri. Nah, di segmen kali ini kita agak spesial nih karena kita langsung live podcastnya di Instagram dan tentunya nanti setelah ini pasti langsung rilis di Spotify. Untuk kesempatan kali ini kita bakal berbincang seputar seni, tapi ada kehidupannya juga. Nah, hari ini spesial kita kedatangan salah satu tokoh seniman Kota Bandung. Seniman ya Mas ya. Bersama Mas Joko Kurnaen, sehat Ya, Mas Joko? alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya. Udah kelihatan sehat banget Mas Joko. Ya kalau itu kan apa ya, kalau itu juga sama saya juga sih menuju OTW Mas. Kalau masalah perut ya. Tapi secara fisikly sehat ya Mas Joko? Alhamdulillah. Saya Alhamdulillah. baik-baik. Baik-baik, selama corona pun masih tetap terjaga kesehatan. Masih ngerokok masih. Rokok jalan, ngopi masih jalan. Ngopi jalan, onde-onde jalan. Onde jalan, molen jalan. Jalan. Nanti kita ngobrolin onde-onde lagi ya Mas. Siap. Mas Joko gimana sekarang kesibukannya selama, kalau kesibukan sehari-hari mungkin Mas Joko ini udah kita tahu semua ya. Beliau seorang dosen juga di salah satu kampus seni di Kota Bandung yaitu di ISPI. Di sisi lain dari seorang dosen nih Mas Joko selama PSBB dari sekitar bulan Maret mungkin ya PSBB itu sampai sekarang, karena kan aktivitas akademik yang udah kita tahu masih libur dulu, jadi masih secara virtual. Akhir-akhir ini seorang Mas Joko sebagai dosen dan seniman lagi hobi apa Mas? Masak. Lagi hobi Hobi masak? masak, nyapu, ngepel. Ya, sambil ini aja. Bikin apa namanya? Bikin tutorial ya. Tutorial apa tuh? Untuk ngajar. Oh, ngajar. Bikin profil untuk teater. Profil teater ya. Nah itu kayak gimana, boleh diceritakan Mas? Jadi sementara sih baru alumni dan dosen teater ISBI. Jadi nanti sekarang tuh baru selesai sekitar 50 orangan. 50 orang alumni. Ya dikemas, dibuat video potongan kecil yang pernah dikerjakan ya, kegiatan yang pernah di. Nah kalau alumni sih umumnya antara ujian akhir atau kegiatan sekarang. Kegiatan mereka sekarang apa nih? Alumni yang sudah lulus dari kampus itu apa sih kegiatannya? Apakah masih aktif di teater atau ada hubungan ya pokoknya yang berhubungan dengan kesenian. Nah beberapa sih ada juga yang enggak karena waktunya terlalu sempit ya, terutama anak-anak yang di broadcast kan mereka kan punya kegiatan padat tuh, tapi supaya nggak berhenti berkesenian ya kita support profil itu. Jadi sebenarnya untuk support anak-anak mahasiswa yang lulus supaya nggak lupa sama keseniannya. Ya. Nah itu Mas, ide bikin profil itu sebenarnya itu muncul dari Mas Joko sendiri atau memang ada program dari kampus atau gimana? Sebelumnya sih di kampus kan ada program dalam apa namanya bikin profil yang sifatnya disosialisasikannya lewat internet. Oh iya. Nah, jadi kayak promo untuk kan di suasana COVID tuh berubah semua. Betul, berubah banget. Ya, yang tadinya live, yang langsung sekarang harus berjarak. Nah, makanya ada ide dari kampus itu untuk sosialisasi program baik untuk penerimaan mahasiswa baru, untuk ujian dan lain-lain sebagainya lah, terutama kuliah daring itu. Oh iya. Jadi ya kebetulan juga banyak di rumah kan, nggak ada kerjaan mau ngapain ya boring juga ya Mas kalau kelamaan di rumah. Akhirnya cobalah bikin aja profil. Bikin profil. Nah, itu totalnya
Totalnya ada berapa, Mas? Silakan itu santai aja. Santai aja. Ini lagi live streaming, live IG. Yuk, Nggak apa-apa. ya, salam. Nonton aja nonton. Nonton ya, suruh follow juga, Mas. Ya. Nah, jadi gitu. Jadi awalnya sih mulainya dari alumni dan dosen teater di ISBI. Tapi kemudian juga ada rencana untuk teater Bandung. Ya. Terus ada teman juga yang mengusulkan bagaimana kalau mau teater Indonesia. Tapi Seluruh Indonesia. Wow. Nah, tapi kita pilih apa, tokoh-tokoh teater yang atau kelompok teater yang continue gitu ya, continue bikin pertunjukan. Nah, supaya ya paling enggak teater supaya ada hangat lah. Betul banget. Bisa ditonton. Nah, sekarang kan kebanyakan pertunjukan di rumah ya. Iya. Nontonnya di rumah gitu. Jadi nah itu yang mulainya dari situ. Jadi kita saya nyoba di rumah dengan seadanya aja lah. Seadanya. Kalau nggak ada video ya foto-foto gitu. Itu bentuknya digital, Mas? Maksudnya di virtual bentuk profilnya atau dibukukan atau gimana? Di virtual Kan? ya. Dan itu di postnya di IG dan YouTube. Instagram dan YouTube. Ya. Keren. Jadi ada dua. Jadi kalau ya di sementara sih kita seling lah. Diselingi sama ada pertunjukan kecil gitu. Atau apapun yang sifat yang kesenian. Nah, kemarin ini juga kebetulan ada workshop gitu. Wayang. Nah, jadi ada komunitas bayangan, komunitas bermain bayangan. Yang kebetulan ada teman dari Inggris, dari London, Ya. yang aktivitasnya di shadow puppet. Oh, apa tuh? Jadi kayak wayang, tapi dengan versi modern, versi mulainya sih dari dongeng Andersen, dari apa gitu yang memotivasi anak-anak. Tapi kemudian berkembang dan digabung sama yang ada di kita ya. Karena kita kan wayang nggak aneh ya. Nah, makanya itu dibikin modern dengan teknik penggunaan lampu, macam-macam lampu. Itu jenis wayangnya wayang kulit atau wayang golek atau gimana? Nah, ininya sih macam-macam jadinya. Kemudian ada orang juga, objeknya ya. Objeknya itu orang. ada orang, ada benda, ada wayang yang modelnya kayak wayang gitu. Tapi juga dengan dipakai ilustrasi musik. Jadi menarik dengan lampu, dengan dimensi yang diolah. Jadi bisa berapa layer gitu dengan lampu banyak gitu. Misalnya lampunya ada 5, jadi nanti ada 5 layer. Jadi itu masih dalam progres gitu ya, masih proses gitu. Sebenarnya kalau yang kelompoknya itu sudah jalan. Nah, udah mungkin 5 tahun lebih udah. Oh, yang dari London itu. Ya. Tapi di sini itu baru mulai mencoba buat workshop tentang tekniknya. Jadi ada beberapa teknik yang dikenalkan sama teman-teman di sini di Bandung. Jadi cara penggunaan lampu dan bayang-bayang. Itu rencananya kapan, Mas? Sekarang progresnya masih seminggu sekali. Ada workshop, tapi terbatas ya. Tapi terbatas. Kemarin itu mereka dapat ruang kecil. Ya. Jadi baru pesertanya yang ikut itu mungkin nggak sampai 10. Karena ruangannya kecil. Nah, mungkin nanti kalau ada yang bisa bantu ruangan yang lebih besar, mungkin lebih besar lagi. Itu rencananya setelah workshop itu akan ada satu pertunjukan. Nah, itu kesananya nanti itu sebenarnya perkembangannya ke peserta workshop.
Oh iya, Ya, iya, iya. peserta workshop itu yang nanti harus merespon itu dan mengembangkannya gitu. Hmm. Mengembangkannya. Jadi selama materi yang dikasih gitu ya di semasa workshop Ya, lalu diaplikasikan nah dengan itu. solusi. Keren. Nah, hasilnya juga sebenarnya itu kira-kira sekitar 2 sampai 3 jam. Nah, peserta itu di ujungnya itu mereka bikin bikin skenario kecil atau treatment aja Ya. untuk mempraktekkan hasil workshop itu. Jadi nanti itu bisa ke anak-anak ya. Apa namanya nanti kan bisa dipilah-pilah tuh untuk anak-anak usia berapa gitu ceritanya seperti apa dan untuk orang-orang tertentu apa jadi tergantung konteks situasinya. Ini keren Mas. Jadi kayak semacam media baru lagi ya untuk memperkenalkan dunia seni kepada kaum kaum milenial sekarang, apalagi dalam situasi pandemi kayak gini Iya. kan. Nah menurut Mas nih, sekarang kan kita masa-masa pandemi nih Mas, Hmm, hmm. pasti yang paling terkena dampaknya itulah ya kita kita para pekerja seni, para seniman. Ya betul. Menurut Mas tanggapannya gimana selama ini? Saya pikir kan beberapa teman kan sudah sangat sangat apa ya sangat bisa mengadaptasi situasi gitu. Hmm, Kan kemarin juga saya nonton teater awal bikin karya di iya. ya di studio, kemudian sistem live streaming ya kan. Nah, itu kan menarik kan. Jadi ada media baru yang ya memang komunikasinya beda sama kalau langsung ya. Betul. Komunikasinya langsung dan sekarang kita terbatas harus lewat media kamera dan lain-lain. Nah, kemudian itu di-upload ke medsos ya, atau apapun yang bisa jadi lewat website ya. Ya. Nah, kan berarti kita harus mulai berpikir berpikir apa ya berpikir cara mengkomunikasikan kesenian itu kan bisa macam-macam gitu bukan Betul. hanya langsung ke nah cuman kita hanya harus berpikir juga publiknya seperti apa gitu ya publiknya ya kan masyarakat yang jadi penonton kita itu seperti apa sih Betul. nah kan tentu aja nggak sama sama kalau kita bikin teater yang datang itu udah pastilah Ya. orang-orang tertentu dengan apa namanya latar belakang pendidikan dan lain-lain udah kita tahu gitu. Nah, tapi kan di medsos kan umum ya, Umum. umum tuh semua orang yang kebetulan buka buka apa namanya saluran itu kemudian mereka nonton dan melihat gitu. Nah beberapa mungkin tertarik. Ya. Nah, jadi menjaring kalau kita mau lebih banyak yang nonton ya cerita atau tekniknya yang sederhana, lebih sederhana, yang gampang dimengerti sama orang-orang awam gitu ya. Jadi kita rujukannya kan itu kan sebenarnya orang teater kalau kita bikin pertunjukan targetnya sasarannya tuh jelas ya, sudah jelas. Dia tersaring dari publikasi dan lain-lain. Tapi di medsos nggak bisa, ya kan? Walaupun Terbatas ya Mas ya. walaupun awal-awalnya pasti teman-teman ya kan lingkungan kita tapi kan ya sama aja karena itu nyian ke orang-orang keneh gitu Ya. kan kita sama-sama pekerja seni gitu. Betul. Nah mestinya seni itu punya penikmat ya kan? Penikmat kayak musik lah musik itu mungkin 60% itu nggak tahu musik sama sekali mereka cuma penikmat dan suka gitu suka mendengarkan dan mungkin lebih peka juga lebih peka ketimbang pekerjaannya. Nah, ngomongin masalah penikmat nih Mas, itu kan udah terprediksi ya kalau ngomongin musik penikmatnya sekitar 60-70% itu pasti rata-rata orang seneng musik. Tapi ini penikmat teater nih Mas, menurut Mas dari zaman dulu sampai sekarang, apalagi sekarang kan kita dibatasi dengan physical distancing, kita belum bisa bikin pagelaran, belum bisa bikin event. Itu memang kayak semacam apa ya kalau di virtual itu ada yang nonton nggak ya, ada yang suka atau enggak, itu kan yang kayaknya yang bikin beberapa kelompok
atau sanggar untuk mengurungkan niat gitu Mas dalam berkarya. Menurut Mas nih prediksinya nih penikmat teater sekarang tuh makin meningkat atau makin menurun Mas? Ya sebenarnya itu kan gimana program kita, ya. Jadi yang kita bikin itu seperti apa sih? Dan kita harus mulai mencoba, kalau kita mau punya niat mengembangkan atau mencari penonton, itu kan artinya penonton itu murni di luar orang teater, ya kan? Betul. Tapi benar-benar penikmat seni aja gitu, bukan orang kesenian ya, tapi mereka menikmati. Nah di beberapa sih kayak di Jakarta gitu, mereka kan bikin teater yang sistemnya apa lewat media sosial kan, kayak apa namanya Galeri Indonesia Kaya itu kan, Iya iya. kan nonton di rumah. Tapi pertunjukan teater yang sudah pernah nah itu rekaman itu diputar ulang di websitenya Galeri Indonesia Kaya. Dan beberapa lagi mereka meraih orang-orang yang notabene bukan orang teater, misalnya model, ya kan? Orang musik, dan teman-teman yang passion aja, yang orang-orang yang jadi model gitu. Nah, kemudian mereka diajak main teater. Nah ini kan sebenarnya menarik juga. Menariknya artinya kita mencari penonton baru nih. Betul. Ya karena ya kita kan kebayangnya gini. Kalau saya sih kebayang teater itu kan sebenarnya induknya semua kesenian ya. Iya. Induk semua kesenian, segala macam kerja seni itu ada di sana. Dari melukis, orang sekedar nyanyi, ya jalan-jalan di panggung gitu kan, ngegaya gitu ya, ya nggak apa-apa, sama aja kan. Termasuk model Ya, juga itu bagian dari teater Mas. Iya, bisa kan, bisa jadi apa, dan dan mereka membuka ini dengan cara membuka jaringan, misalnya bisa jadi ada orang yang punya pakaian, orang yang punya furnitur, usaha-usaha itu mereka membantu gitu. Karena furniturnya diikutkan terlibat di dalam pertunjukan. Nah, termasuk busana, tata rias gitu kan. Nah, itu umumnya kalau di Jakarta kan umumnya itu mereka banyak bantu kalau kita mau bisa mencarikan cerita yang cocok. Cocok itu maksudnya ini publiknya kayak begini nih, jangan terlalu diberat-berat sih gitu. Nah itu kan yang utama kan sebenarnya kontennya. Jadi kontennya itu jangan terlalu terpaku pada misalnya naskah yang sudah jadi, tapi bisa kita bikin sekedar statement gitu, ini nanti kita bawa pertunjukan kayak begini nih, atau sekarang nih masalah pandemi gitu kan, COVID ini apa sih yang jadi kendala di masyarakat. Ya saya kan ngobrol misalnya orang-orang yang menengah ke atas sih aman ya. Aman. Ya kan, mereka bisa tahu banyak hal, informasi yang bisa digali dari medsos. Ya karena mereka punya fasilitas. Tapi beberapa teman-teman orang-orang yang nggak punya fasilitas yang memadai, ya mereka kan mana buta terhadap itu. Nah itu. Nah mungkin itu sebenarnya yang sama, yang utama sih pemikirannya, mindsetnya. Jadi kita nggak teater untuk teater gitu, tapi teater untuk semua orang. Karena di dalamnya ada yang penting kan pesan ya, pesan yang ingin kita sampaikan. Dia bisa jadi sarana pendidikan, sarana informasi, bisa jadi apa namanya, bisa jadi menunjukkan pada semua orang bahwa ini yang baik, yang buruk seperti apa. Nah, sama halnya kalau di sekarang
kita bisa menyampaikan protokol protokol kesehatan gitu ya. Nah yang gitu sederhana tapi Kayak semacam mengkampanyekan gitu kan. ya Nah, ngomong-ngomong soal pertunjukan nih Mas, itu kan berarti secara pribadi Mas Joko oke nih, ada pertunjukan teater secara virtual, ya kan? Berarti oke. Nah, kalau misalkan nih Mas seandainya dalam kondisi sekarang kan new normal, eh, andai kata ada beberapa kelompok teater yang pengen menggelar suatu pertunjukan, tapi dengan menerapkan protokol-protokol kesehatan, menurut Mas gimana Mas? Oke nggak? ya sementara sih sebenarnya kan semuanya harus jalan ya kan. Iya, Toko-toko harus tetap buka. betul. Kalau enggak kita mau belanja di mana gitu kan. Ya sama aja. Orang kesenian juga harus tetap berkesenian gitu. Jadi asal kita taat sama protokol kesehatan gitu ya, protokol kesehatan misalnya menyiapkan apa? Hand sanitizer, Ya apa ya kan? cuci tangan, Nah, semua itu dan kontrol ya cek kesehatan semua. Ya aman sih. jaga jarak kayak gitu kan. Sama. Justru Mas, kalau ngelihat sekarang nih, kalau saya ngelihat resepsi pernikahan pun kan udah boleh. Sekarang dulu kan kalau kemarin-kemarin beberapa bulan kemarin masih belum boleh karena PSBB. Terus sekarang kondisinya sudah berubah jadi new normal dan orang-orang yang menggelar pernikahan pun udah boleh. Tapi yang jadi pertanyaan tuh ketika kita mau bikin event agak susah nih. Agak susah tuh padahal kalau dari segi crowded, kalau menurut saya crowded di pernikahan deh kayaknya. Padat gitu, kalau nonton teater kan cenderung duduk. Tapi kenapa agak sulit ya Mas ya? Menurut Mas gimana tuh Mas? Nah, saya juga nggak tahu itu apa persoalannya ya. Prosedurnya seperti apa sih. Ah, Sebenarnya kan sama aja, asal kita konsepnya jelas ya, konsepnya jelas dan teknis pelaksanaannya juga jelas. Misalnya apa ya namanya kursi tempat duduk penonton jaraknya, terus yang gedung-gedung tempat pelaksanaannya gitu ya. Seperti apa sih? Dan kalau muatnya dan yang ditakutkan mungkin apa namanya penonton lebih nggak sesuai sama petunjuk itu ya. iya. Kalau misalnya kapasitasnya 50 ya 50 lah gitu ya. Nah mungkin kita juga harus rajin-rajin ya, rajin-rajin mensosialisasikan kesenian termasuk teater. Tuh. Nah kalau tadi kan kedengaran kan yang kawin boleh gitu kan. Padahal udah lebih rumit itu, lebih rumit iya itu. kan? Belum panas-panas Iya. ngantri, belum foto-foto. Ya kan? Ada makan, ada segala macem, ada salaman lah. Masa orang datang apa ke yang kawin gitu pakai salaman gini? Salam siku gitu. Iya kan? Kan lucu kan? Nggak bisa kalau kita aja ketemu antar kita yang sudah lama nggak pernah ketemu gitu ya. Terus ketemu pasti ya peluk-pelukan lah apa. Kok nggak ada itu. Iya, Tapi kan betul. kita yang harus sadar itu ya kita harus kontrol maksudnya kita harus tahu diri gitu bahwa kita sama-sama sehat nih. Nah, itu dulu yang penting sih. Jadi kok di depannya harus dijaga benar, harus apa gitu. Nah, jadi kemungkinannya kan sebenarnya kejadian itu nggak bisa dihindari. Kejadian apa kontak langsung itu nggak bisa dihindari. Orang jualan juga kan ya, Iya. makanan itu kan. Cok mengolah makanan seperti apa. Kita taunya tinggal beli, makan gitu kan. Tapi mengolahnya kita kan nggak tahu gitu. Nah itu kan persoalan. Yang penting kan sebenarnya boleh tutup, boleh buka, tapi protokol kesehatan harus jadi nomor itu, satu. protokol kesehatan nomor satu. Ya kan? Berarti memungkinkan kan Mas kalau misalkan membuat pertunjukan teater dengan menetapkan protokol kesehatan. Ya mungkin. Mungkin. Iya. Ya kita harus kasih tahu sama pihak yang berwenang ya. Betul. Bahwa kita melaksanakan pertunjukan dengan cara seperti ini nih. Dengan ya protokol kesehatan yang utama gitu. Jadi nanti ketika masuk itu semuanya nggak bermasalah. Oke, keren. Tuh. Jadi teman angkasa yang mau bikin pertunjukan boleh-boleh aja, yang penting
protokol kesehatan ini dijaga. Kita terus tetap bisa berkampanye, jaga kebersihan, jaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak juga. Yang penting mah itu. Mas sambil dicicipi Ya, Mas. siap. Kita ngobrol santai Ya. aja Mas. Saya juga mau sambil ngemil. Ya, Nah tadi kan Mama. ngomongin soal teater, ngomongin soal kesenian. Ada beberapa teman angkasa, kita kan ada fansnya nih, jadi bahasanya kan nama podcastnya Suara Angkasa, nama fansnya itu teman angkasa. Ada beberapa teman angkasa yang memang siapa sih Mas Joko teh? Beberapa ada yang nggak tahu, Oh, beberapa ada yang belum tahu. iya, saya memang Saya nggak- juga sebenarnya nggak tahu nih Mas Joko itu siapa ya. Kan tahunya Mas Joko itu dosen di ISB, Ya, pokoknya karya-karyanya juga yang sering kita kenal, oke. Terus yang pengen kita gali nih, latar belakang Mas Joko itu seperti apa? Bolehlah cerita Mas, sharing-sharing. Duh. Dari kecil di mana sampai ada di Bandung, sampai aktif di teater kayak gimana Mas? Ya. Waduh. Boleh. Boleh dong. Jadi gini, saya kan kecilnya itu sebenarnya lebih ke minatnya lebih ke musik dan seni rupa ya. Oh, Lebih berminat ke seni rupa dan musik. Tapi kebetulan saya sekolah dulu di sekolah teknik ya. Jadi ya sekolah teknik jurusan elektro. Nah, itu yang ajaib itu kan. Jurusan elektro dari sekolah dulu itu namanya sekarang SMK ya. SMK. Nah, dulu itu namanya Sekolah Teknik Negeri di Kalimantan. Di Dia, Kalimantan. dari STN. STN. Jadi yang sejajar sama SMP itu lah. Hmm. Ya, ST terus masuk mau nggak mau masuknya ke STM, ya kan? Sekolah Teknik Menengah. Ya. Nah itu jurusan elektro. Nah jadi saya dulu menggambar itu instalasi listrik itu. Kebayang saklar, lampu itu kan instalasi itu, dan sempat juga kerja di maintenance namanya pemeliharaan alat-alat elektronik, terus merangkai sistem computerized diesel gitu ya, sempat tuh. Nah setelah STM baru saya mulai masuk ke seni rupa sama musik. Masuk seni rupa dan musik di Jogja. Di Jogja. Itu kuliah? Kuliah. Oh, kuliah. Tapi nggak beres sih. Itu gimana ceritanya Mas dari elektro ke seni rupa sama musik itu kan jomplang. Nah itulah yang ajaib ya kan. Itu jomplang loh. Saya masih bertanya-tanya di mana kaitannya ini. Saya juga belum ketemu tuh apa sebenarnya persoalan. Kok bisa kayak. Tapi ujung-ujungnya setelah saya menekuni penataan cahaya, penataan lampu ya, ada urusannya sama elektro ya kan. Nah, iya. Nah, kalau itu benar. sambung menyambung kabel gitu kan. Tapi kalau ngerias enggak, ya kan? Saya juga sempat jadi suka ngerias dulu zaman awal itu. Saya juga di awal-awal itu selain menata artistik, saya juga harus ngerias tokoh-tokoh yang main gitu. Nah, itu nggak ada urusannya sama listrik. Nggak ada ya. Ada tapi hair dryer gitu. Sama yang untuk Mas, ini rambut. dryer mah cuma nyolok aja Mas, nggak usah dirakit. Nah itu yang ajaib, saya baru ketemu yang hampir sama itu urusan lighting aja, urusan lampu ya kan itu urusan elektro. Bagaimana nyambung kabel kalau salah kan ya itu. Ada yang namanya apa tuh? Paralel kayak gitu ya, paralel terus Ya, apalah gitu. cuma ada seri gitu. Nah itu yang sebenarnya ada hubungannya kalau penata lampu, tapi yang lain enggak. Nah itu kira-kira kayak, nah setelah 2 tahun di ini saya pindah ke Bandung, di Jogja ya. Itu masih kuliah. Masih Pindah kuliah. ke Bandung. Masih kuliah. Pindah ke Bandung dan nyobain itu ikutan tes di dulu ISBI itu namanya ASTI, Akademi Seni Tari. Testing lah saya di situ. 2 kali tes nggak diterima. Nggak diterima. Alhamdulillah. 2 kali tes berarti 2 tahun. Maksudnya Enggak, dulu kan ada gelombang tuh, Oh, iya, iya. ada berapa kali gitu.
Jadi nggak lulus bisa ikut lagi gelombang kedua misalnya gitu. Nah tapi dua kalinya nggak keterima. Pada musim itu harus gelombang kedua harus masuk kalau Dulu mau ngambil masuk. apa Mas di Asti? Jurusan teater. Jurusan teater. Nah itu akhirnya ada temen yang ngobrol dosen terus yang ngobrol terus dia bilang kamu bener serius mau masuk ke jurusan teater, kamu kan nggak tahu apa-apa. Dari elektro. Ya saya bilang ya iya karena saya nggak tahu apa-apa jadi pengen tahu kan. Ya saya karena pengen tahu aja sih. Nah ngobrol akhirnya dipanggil lah direktur Asti itu udah almarhum sekarang, Pak Karna di UPI. Nah, ngobrol sama direkturnya bagaimana kalau jurusan yang lain aja, jurusan buah batu misalnya gitu. Enggak, dulu di Asti itu ada jurusan tari, karawitan, sama teater. Oh, baru Ada 3 ya. Teater baru itu. Nah, dia bilang susah di teater sih. Mendingan yang lain aja sih, saya rekomendasi. Sekarang juga bisa. Dia bilang, wah berat buat saya sih enggak. Saya sih enggak minat ya. Kalau enggak ya enggak apa-apa lah, saya enggak kuliah juga. Dulu disuruhnya ke jurusan mana Mas? Tari. Kalau nggak tari karawitan, kan kebayang ya. Seorang Mas Joko nari. Nah, ya saya nggak kebayang. Jadi akhirnya si direktur itu minta rekomendasi ke ketua jurusan teater. Waktu itu almarhum si Adnan Nirun. Oh, Pak Suyatna ya. Pak Yatna dikontak sama dia. Ya sudah gini aja lah katanya. Kan kebetulan yang ada di kampus itu Kang Eka Gandara itu sudah ngajar situ. Nah Kang Eka yang ketemu itu. Ya sudah gini aja. Jadi ditipulah saya. Besok kesini jam 8. Datanglah saya jam 8 pagi besoknya. Ketemu jam 4 sore. Baru ketemu tuh ngobrol. Ternyata itu tes. Untung saya tungguin. Untung ditungguin. Jadi Mas nunggu dari jam 8 sampai jam 4. Iya. Jadi serius nggak nih orang nih? Kalau serius dia nunggu nih. Bener tuh saya tungguin sampai jam 4 baru ketemu. Dia datang. Ngobrol. Ya sudah gini aja. Bikin perjanjian lah. Ya saya bikin perjanjian. Ya sudah gini. Saya bikin perjanjian kalau 3 bulan saya nggak bisa mengikuti materi perkuliahan. Ya saya berhenti aja dengan sendiri. Tahu diri aja. Pura-puranya gitu ya. 3 bulan maksudnya. Saya minta 3 bulan lah. 3 bulan. Tapi nggak disuruh bikin surat sih. Saya sadar aja kata saya kalau saya nggak bisa ya saya aja mundur gitu. Jadi nggak pakai surat. Ya sudah, masuklah. Ikut STB, diajakin ikut STB, tapi ada perjanjian. Macam-macam perjanjiannya itu. Nggak boleh gini, nggak boleh gitu, nggak boleh. Ada. Ya udahlah. Pokoknya yang senang-senang itu nggak boleh. Banyak larangannya. Nah udah tahun kemudian karena saya dulu sambil kerja, jadi kuliah sambil kerja itu, jadi dari sore sampai pagi, ya kan? Saya ngerjain itu buat kaos, desain kaos tuh, jadi buat sablon apa segala macam yang gitu-gitu. Nah saya kerja itu buat nyari duit karena untuk kuliah kan saya bayar sendiri. Kerjalah saya sambil pagi-pagi. Jadi setiap kuliah saya tunduh. Ngantuk ya. Ini orang ngapain kuliah? Katanya mau serius, tapi tunduh wae. Nah, ya saya ngomong. Saya ngomong sama beberapa pengajar. Tapi materi perkuliahan sih nggak ada masalah. Cuman aman itu ya, aja. Cuman ngantuk aja. Ngantuknya aja gitu. Orang lain kuliah, saya tidur gitu misalnya gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu. Nah, kemudian mungkin ada dosen yang merhatiin dan kemudian setahun sesudah itu dia panggil saya. Sini. Kamu mau beasiswa nggak? Daripada kamu ngantuk aja.
supaya kamu nggak banyak nyari duit di luar, ya sudah ini aja. Waduh, saya bilang gimana ya? Tanggung jawabnya gimana nih? Saya harus ngapain? Dibikinin, saya nggak kerjain tuh semua. Nggak dikerjain, akhirnya di pertengahan 6 bulan ke depan itu dipanggil. Suruh nanda tangan nih, kamu dapat beasiswa. Tinggal nanda tangan nih, kamu nggak usah ngurusin apa-apa. Gitu. Ya udahlah, mau nggak mau, saya masa sombong mau nolak gitu. Jadi dapat beasiswa gara-gara sering tunduk. Nah itu, jadi bukan prestasi ini persoalannya. Persoalannya karena tunduh. Gitu. Nah, 2 tahun kemudian saya ikut di STB itu diarahkannya ke artistik. Ke artistik. Karena dilihat potensinya di mana nih. Nah, akhirnya ya sudah kamu ikut. Sambil main sedikit-sedikit. Jadi kalau main itu nyari peran yang kecil-kecil, yang bagian ngegangguin orang gitu. Nah, ya udah, akhirnya masuklah. Nah, tahun ke berapa? Dulu sarjana muda dulu itu di ASDI itu. Jadi 3 tahun harus lulus ya kan? Berarti masih belum S1 ya? Belum, masih S1. Masih sarjana muda. Nah, kalau nggak salah tahun 85 baru mulai ada diploma dan S1. Perubahan nama itu kan, perubahan nama dari ASDI ke SSI. Itu baru mulai ada itu. Nah, berapa tahun sebelumnya itu saya belum beres nih. Udah lebih dari 5 tahun tuh, ameng wae, main-main terus kan, ikutan teater, ikutan teater aja jalan-jalan gitu. Kuliah itu nanti aja beresin. Dipanggil sama ini. Terus sekarang tuh apa? Pembantu direktur yang bagian keuangan. Oh iya. Kamu mau beres nggak? Beresin ya. Kalau mau beres, saya kasih rekomendasi nih, nggak usah bayar kuliah. 2 tahun nggak dibayarin sama itu pembantu direktur itu. Sudah, kamu tinggal ujian. Tapi harus sekarang ya ujiannya. Kerjain lah 3 bulan tuh. Skripsi, zaman dulu skripsi sama pertunjukan. Jadi ujiannya sarjana muda, sombong tuh. Boleh sombong ini. Jadi kita bebannya itu selain bikin skripsinya beda lagi sama konsep. Nah, skripsi juga harus ikut pertunjukan. Main sedikit, tapi saya bagian artistik sama rias. Nah, akhirnya luluslah itu. Lulus. Dan saya sebelumnya itu sempat pulang ke Kalimantan, nggak mau balik lagi. Ditelepon dari sini, kamu pulang dong, balik ke Bandung katanya, bantuin ngajar. Saya kan belum lulus, saya bilang. Ngajar apa? Ngajar entul? Apa ngajar endal gitu kan? Ngajar entul. Ya udah bantuin yang karena nggak ada penata artistik. Itu posisinya belum lulus kan Mas? Belum sarjana muda belum. Jadi dipanggil, saya datang bantuin yang kebetulan penata artistik itu yang dosennya memang bukan orang artistik, orang seni rupa murni. Nah, saya lah yang mulai motivasi anak-anak teman-teman untuk ngajar di artistik. Nah, jadi tahun 85 sebelum saya lulus tuh. Nah, baru mulai ngambil S1 itu 20 tahun kemudian. Ya, jadi 2000 berapa ya SMA jadi saya lulus S1 itu sekitar 2000-an 2003-an gitu. Nah, ngelanjutin S2 itu 2006. Jadi udah tua sekolah. Nah, itu kira-kira itu. Dan di sela-sela itu kan saya ngerjain musik, ngerjain ilustrasi buku, ngerjain perawatan artistik. Nah, jadi sebenarnya saya orang kamar yang bikin puisi, bikin ilustrasi, jadi nggak sosial, bukan orang sosial gitu, nggak. Nah, terakhir aja karena harus berhadapan sama mahasiswa, ya saya harus belajar ngomong, saya harus belajar bersikap yang
pantas sama teman-teman seperti apa gitu ya, sama orang yang dihadapi seperti apa kayak gitu-gitu. Nah, kira-kira itu. Jadi tuanya yang main di teater. Sampai akhirnya jadi dosen sampai sekarang. Nah, Dosennya mengajar apa Mas? artistik. Artistik. Berarti secara nggak langsung spesialisasi artistik nih. Hmm. Mas Joko nih. Wah, keren. Sama kayak Mang Oet waktu itu kita pernah wawancara juga. Mang Oet juga itu selaku penata stage, penata artistik di wilayah teater. Mas Joko nih ngomongin seni dan teater. Kalau boleh milih di teater, aktor atau artistik? Ya artistik lah. Artistik lah. Ya nomor satu itu. Nomor satu artistik. Ya meskipun saya juga suka disuruh main ya kan. Tapi yang nomor satu artistik. Jadi buat saya sih sebenarnya sama. Ya kan. Cara pendekatannya sama gitu. Kalau di pemeranan itu ada ruang. Ya, kan? Ya kalau kita nggak tahu ruang, ya bagaimana kita bisa main bagus? Betul. Jadi orang di teater itu seperti ini. Dia ada di satu ruang tertentu, di ruang apa, gitu kan? Nah, ketika dia keluar, dia nggak berubah. Kebayang nggak? Kan sebenarnya ketika kita ada di ruangan sama di luar ruang itu ada situasi yang berbeda yang harus kita bisa rasakan. Itu ruang gitu loh. Nah, jadi kita sama aja gitu loh. Kalau di Indonesia itu karena kita punya musim cuma 2, nggak terlalu rumit ya kan. Kalau di barat yang musimnya ada musim salju, musim panas, macam-macam. Setiap saat mereka harus menyesuaikan dengan temperatur dan lain-lain. Pakaian juga menyesuaikan. Kan mana asik gitu kan. Nah di kita itu lebih bebas ya kan. Lebih mau musim dingin, mau musim panas, pakai kaos aja juga nggak ada masalah gitu. Nah kalau di luar ada musim salju yang -2 gitu, sok pakai singlet sana keluar gitu. Olah tubuh gitu. Ya kan. Jadi nah sebenarnya kalau saya sih ininya cuma ruang aja, ruang. Jadi bagaimana kita harus peka sama ruang. Ruang itu macam-macam ya kan. Jadi kita mengukurnya, kita ngomong sama siapa nih, ya kan? Ada ruang, ada batas. Ya. Jadi kalau kita ngomong sama segini nih, kudu gogorokan itu, ya kan? Arsya kemana wae sih Adri. Kan, iya kan, kecuali kalau marah, ya kan? Kalau marah ya beda lagi. Gitu. Nah itu motif ya, ada motif dan ruang. Jadi intonasi, diksi itu kan teknis ya. Nah, tapi ada yang harus kita akrabi itu ya ruang. Kayak kalau di pemeranan kan ada sistem ingatan ya, memori itu. Jadi kalau kita dapat situasi seperti ini, harus seperti apa, kita ingetin kapan kita punya permasalahan yang sama gitu. Oh, itu kita bawa. Nah, di artistik kan sebenarnya sama aja. Ruangnya lebih fisik ya kan. Baca, wah ini arsitekturnya tahun segini nih, gitu kan. Ada bendanya. Tapi kalau di pemeranan kan enggak. Jadi di pemeranan itu ada, misalnya di depan kita nggak harus punya bayangan gitu. Di teater itu beda sama film. Ya. Ruang itu mungkin imajiner. Nah kita yang menciptakan, pemain harus menciptakan ruang. Nah kebetulan setahun kemarin itu saya juga udah diminta sama anak-anak IKJ untuk ngobrolin soal artistik minimalis. Bagaimana menyikapi artistik minimalis? Ya kalau penata artistik sih untung ya. Kerjanya dikit. Nah, tapi pemeranan kerjanya harus tahu batasan ruangnya seperti apa. Kan beda kalau di depan kita ini ada jendela gitu. Kita ngomong beda, jendela terbuka, tertutup atau tembok. Beda sama ngelamun, melamun itu kan nggak ada jarak ya. Nggak ada jarak pandang itu nggak ada. Mungkin dia ke belakang atau kemana gitu. Tapi kalau kayak gini kan ada objek, jarak. Nah itu kira-kira, jadi sama aja sebenarnya main drama sama penata artistik sama menata musik itu sama. Cuman ya kita harus memilih
ada prioritas gitu loh. Prioritas utama misalnya, kalau saya sih pilih prioritas utama ya artistik lah, gitu kan. Nggak boleh pemeranan, walaupun kemudian nanti kalau boleh sombong ya. Apa di sini mah sombong juga halal. Ya kemudian kalau saya kebetulan diminta mainnya jauh lebih bagus daripada pemeran yang asli gitu ya. Itu kan sombong kan ya. Ya. Walaupun seperti itu ya tetap aja. Tetap aja ya. Saya pilih penata artistik gitu. Ya karena sama lah, sama ininya kan sebenarnya. Jadi itu, jadi Ada ketertarikan apa Mas di artistik Mas? Boleh diceritain? sebenarnya ini yang paling artistik itu kan apa ya? Membutuhkan ketelatenan ya kan. Jadi detail apa segala macam. Jadi kerjanya asik tuh. Kerjanya asik gitu. Jadi prosesnya itu kerasa gitu ya, lebih terasa daripada dan nggak membutuhkan orang lain gitu loh, nggak membutuhkan orang lain. Tapi kalau acting itu butuh orang lain gitu. Jadi kalau saya latihan, kemudian datang dong, pang ningalikeun, pang liatin, Oh iya. ya kan? Tapi kalau ini nanti setelah jadi kita bikin gambar atau apapun, setelah jadi 3 atau 4 tuh kita share tuh ke teman-teman. Nanti teman-teman pilih, Pak kayaknya yang ini nih. Nah itu kita bisa kayak begitu. Tapi kalau apa? Kalau pemeranan diproses itu harus sambil jalan, sambil ada orang yang nonton gitu. Jadi kesadaran bahwa kalau di teater tuh ada, kalau di film ya, kalau di film itu ada coaching, ada apa? Orang yang ngurusin melihat acting kita gitu loh. Iya. Kurangnya di Prosesnya mana? gitu ya. Ini nih Pak, kurangnya ini Pak, ininya komunikasinya nggak dapet yang ini. Nah, yang gitu-gitu. Sutradara kan lebih konsep. Nah, itu yang jadi prosesnya lebih berbeda gitu. Nah, yang kemudian saya berminat di pemeranan itu ketika saya lebih terbuka, ya kan? Lebih bisa jadi orang sosial gitu ya, jadi orang sosial. Jadi terbuka, ada orang yang ngomong, Pak, goreng gening itu acting deh, gitu kan. Nah, harus diterima. Nah, terus, tapi kita harus balik nanya, yang mana yang salah, yang mana yang nggak benernya, yang mana yang jeleknya. Nah, itu harus diperbaiki. Nah, kalau di artistik mah enggak, prosesnya kita sendiri, tapi kemudian kita sebarin gitu. Nah, itu makanya karena saya orang kamar ya itulah pilihannya itu. Sama kayak bikin puisi ya kan. Bikin puisi di rumah, kirimkan, nggak diterbitin, alhamdulillah gitu. Nggak diterbitin, syukur gitu kan. Nah, tinggal, yang kayak begitu gitu. Karena prosesnya nggak perlu orang lain juga kan. Ya. Kita lagi nggambar atau lagi bikin sesuatu, nggak perlu ditemenin juga. Enggak. Beda kayak aktor ya. Ada ditemenin kucing. Keren. Nah, Mas Joko di artistik berarti kira-kira udah 20 tahun lebih ya? Saya itu dari tahun 90-an. 90-an udah 30 tahun Ya. kurang lebih ya. Perjalanan berkarir Mas Joko di wilayah artistik, pengen tahu dong kita. Selain dari dosen nih, selain daripada mengajar di luar itu. Saya itu mulai bantu STB dan tadi klub teater Bandung ya. Nah, kemudian ada di kampus tuh ada sanggar juga. Ada beberapa teman, Payung Hitam termasuk. Oh iya. Sanggar kita dulu ada. Terus di Jakarta juga. Di Jakarta kadang-kadang kan dulu ada teater populer, ada teater kecil. Kadang-kadang telepon minta bantu, mau ikutan nggak? Nah, saya belajar dari situ semua. Jadi tahu perbedaan antara teater yang satu dengan yang lain itu jadi kebayang ya, bahwa setiap sutradara punya ciri khas masing-masing gitu. Nah, di Bandung juga dulu ada Stema. Stema itu dulu masih hidup tahun 90 ke bawah itu masih. Studi teater mahasiswa ITB ya. Nah, itu terus ada GSSTF. Unpad ya itu ya. Nah, GSSTF yang suka minta bantu ya.
bukan meminta bantu sih, tapi sharing aja gitu loh. Jadi saya bantu sambil belajar juga gitu loh. Nah, itu tahun 90-an, mulai dari 90-an tuh saya jarambah aja. Jarambah tenawannya bahasa Inggrisnya. Ya Jarambah, ya. apa, explore aja kemana-mana Explore. ya kan. Explore aja kemana-mana gitu. Jadi sampai Jakarta, sampai Solo juga. Wah. Nah itu ikut bantu. Pernah sampai ke luar negeri, Mas? Nah kalau keluar negeri itu alhamdulillah bukan teater sebenarnya. Hmm. Tapi seni pertunjukan aja, umum. Hmm. Seni umum ya. Karena teater kan nggak aneh di luar negeri. Orang dari sana. Oh. Orang dari sana. Jadi biasanya bawa kesenian tradisi gitu kan. Ya. Pokoknya yang tradisi lah. Kalau keluar itu pasti kebanyakan tradisi. Dan kita bisa selip-selipin fashion yang modernnya gitu. Tapi poinnya itu di tradisi. Jadi kita punya misalnya topeng Cirebon gitu misalnya. Nah, dulu saya bawa topeng Cirebon itu tahun 90-an ke Amerika ya. Oh, ya. Nah, Jawa Barat itu nggak ada di peta. Di kepala orang-orang luar negeri itu nggak ada. Baru mulai itu dari Pak Gugum almarhum Gugum Gumbira yang apa Jaipongan itu. Kan dia bikin musik Jaipongan itu. Nah itu mulainya dari situ. Itu juga orang Amerika yang bawa. Yang nyebarin ke luar itu. Sampai ke Inggris kemana-mana itu. Nah jadi kalau teater itu sebenarnya saya baru 2 kali kayaknya. 2 kali Jepang sama Thailand. Jepang sama Thailand. Nah, itu Mas di sana, Mas? Itu kalau Jepang kan memang dalam rangka mengukuhkan orang-orang Asia. Ya kan? Jadi dia undang itu pasti dominan Asia. Asia itu Cina, Thailand, apa. Pokoknya orang-orang yang sewilayah Asia lah. Nah Jepang kebetulan kita diminta untuk bikin teater yang dipilih sama dia naskahnya. Naskah sama adegannya itu sama. Jadi semua pertunjukan itu sama sebenarnya. Ada berapa kelompok, Mas, dulu? Itu berapa sih di Asia itu? Jepang, Thailand, Korea, Cina, ada sekitar 6 lah. 6. Dan itu naskahnya sama. Sama. Jadi naskahnya sama, tapi dimintanya konteksnya. Jadi masing-masing sutradara itu bawa konsep berdasar apa yang ada di wilayahnya. Konteksnya. Jadi naskahnya naskah konvensional, tapi kemudian bisa jadi di masing-masing itu interpretasinya beda. Secara dialog gimana, Mas? Tetap bahasa Indonesia. Semua pakai bahasa sendiri. Bahasa negara masing-masing kan. Nah, kebetulan siapa sih namanya? Si yang punya kelompok itu yang mengundang itu kan dia punya lahan konservasi kerja sama pemerintah, tapi dia punya gedung teater lama. Jadi dari turunan dari ininya, dari keluarga ya, warisan keluarga. Masih ada dua gedung yang sama, yang tradisinya Jepang yang masih bisa dipakai. Nah, kayaknya sih mereka pengen punya cita-cita pusat teater pengennya di Jepang gitu loh. Pusat teater. Ya. Jadi ditulisnya di situ itu pusat teater lah. Nah, jadi mereka yang pengen menyatukan orang-orang teater di Asia untuk mengangkat Asia ya. Dia juga garap itu dari berbagai negara. Semuanya pakai bahasa sendiri-sendiri. Ada yang dari Rusia pakai bahasa Rusia, ada yang dari Itali pakai bahasa Itali. Bikin opera. Nah, saya sempat nonton juga. Jadi yang bahasa Rusia itu ada subteksnya.
bahasa Jepang. Tapi yang bahasa Jepang enggak. Jadi bahasa Inggris semua, subteksnya bahasa Inggris. Nah kalau Cina pakai bahasa Cina. Jadi karena ininya masyarakat penontonnya Jepang, jadi subteks Jepangnya nggak ada. Inggris aja. Jadi yang diterjemahin itu yang di luar Jepang. Jadi kayak bahasa Indonesia gitu dikasih subteks bahasa Inggris. Yang kayak begitu-gitu. Oh, gitu. Keren itu ya. Jadi mereka ngambil naskahnya juga naskah barat semua. Naskah barat tapi dijadikan budaya mereka gitu. Jadi tradisinya itu yang di ininya itu tradisi metode latihannya pakai tradisi Jepang. Metode latihannya. Ya. Apa yang pakai rotan tuh yang saling gebuk tuh. Gitu-gitu. Wah, gila itu latihannya. Serem juga ya. Latihannya serem. Saya mah nggak mau saya masuk. Jadi kalau latihan itu dimasukin di studio itu kita nonton nggak boleh keluar, dikunci. Jadi kalau saya nggak mau, saya bilang ngeri saya nggak mau masuk. Digebuk-gebuk. Ya pakai kayu, pakai rotan itu yang saling kayak samurai, Oh, yang kayak gitu. Sama jalan jengke, Gitu. berjam-jam tuh. Oh, wah ngeri, kayak disiksa aja di dalam itu. Yang nonton yang lebih tersiksa kan, kalau nonton latihan. Muah nanti aja kalau sudah jadi, saya nonton. Enak ditonton gitu. Kalau lagi latihan, ya karena dikunci. Jadi kita masuk ke situ nggak bisa keluar. Nggak Tapi kan boleh. yang nonton latihan nggak ikut digebuk juga kan? Enggak. Enggak. Ya, kali aja gitu bikin seru ikut digebuk gitu. Ada sekali saya nonton, kan di sana kan gini, masih lama kan? Dikit lagi. Jadi kan kursinya nggak pakai sandaran, dia jodok tuh kayak kursi di tukang bakso itu. Oh iya. Nonton kan gini aja. Saya tunduh itu siang, gini. Kan yang jaganya banyak tuh di pinggir. Cuci muka dulu ke toilet. Jadi Mas Joko mah udah hobi ya tuh. Udah lagi tuh siang. Jadi siang kan di sana kan kalau di Jepang nggak ada sholat kan, nggak ada azan maghrib gitu. Kita aja pertunjukan tuh dari 5:30 sampai ngelewatin maghrib. Dan nggak itu kan di perkampungan di gunung gitu, yang sepi lah kemana-mana jauh, di kampung gitu, kayak di Manglayang gitu, di mana di ujung gitu. Nah itu perkampungan itu disatuin sama perkemahan. Nah, di situ gedung-gedungnya ada di situ semua. Jadi kalau kita nonton jalan kemana, nonton lah, antri. Gitu. Udah ngantri lila, kan antrinya tertib tuh. Antri lila kan masuk, geus tunduh. Jadi kan saya nggak berani gini ke belakang, jeblak ke belakang ngeri. Jadi saya gini, pas gini dipanggil didatengin sama yang jaga. Padahal ini cuma nonton ya. Disamperin sama yang jaga. Mas, bahasa Indonesianya mah gitu kira-kira. Mas, ke toilet dulu cuci muka. Saking disiplinnya berarti itu di Jepang. Oke Mas, ngomongin perkembangan teater nih, satu lagi pertanyaan. Gimana sih perkembangan teater di Indonesia khususnya nih sekarang? Sama di luar, kalau di luar kan memang dari sana gitu kan teater tuh. Dari zaman dulunya sampai kalau di Indonesia tuh perkembangan teater menurut Mas Joko gimana Mas sampai sekarang? Di luar pandemi ya? Teater sih sebenarnya masih jalan, tetap jalan. Tapi memang situasinya kan sama aja di mana-mana juga. Bahwa teater itu perlu promosi yang banyak. Promosi itu. Nah, pendekatan kepada publik lebih banyak ketimbang kesenian yang lain. Karena kesenian lain itu lebih gampang sampai ke rumah. Ya kan? Dan ditontonnya itu nggak langsung gitu ya. Kayak Oet ngelukis gitu kan. Orang nggak usah datang ke sini untuk lihat lukisan Oet.
nanti aja kalau dia share di IG itu kan, lihatnya di situ juga nilainya nggak berubah, ya kan? Nah sama musik juga, cuman musik kan karena dia terpublikasi dengan baik lewat rumah, lewat CD, lewat apa. Nah kemudian dia juga ada penikmat live musik, musik ya kan, karena ada bedanya, nanti ada improve-nya gitu ya, ada macam-macam, ada jam session gitu yang nggak ada direncanakan. Nah itu kan kenikmatan nonton live sama enggak, tapi yang pasti mah gitu, musik, puisi, lukisan itu dia nilainya nggak berubah ketika dia nggak ditonton di tempatnya, ya kan? Kayak sama aja kayak baca buku, nggak perlu dibacain sama orang lain, baca sendiri aja gitu kan. Nah kalau teater kan nggak bisa. Nah itu yang bikin kita terkendala sama persoalan-persoalan yang seperti itu. Persoalan bagaimana caranya untuk mempromosikan teater. Nah kebenaran, jadi ada hikmahnya juga COVID ya kan? Ada hikmahnya, pasti ada Iya hikmah, kan? ya. Ada hikmahnya juga COVID ini. Jadi membuka pikiran kita bahwa oh teater itu mesti kayak begini nih. Ya kan? Meskipun ada nilai yang tergerus sedikit gitu, tapi paling tidak banyak orang bisa lihat. Nah, banyak orang bisa belajar, akhirnya bisa tahu bahwa teater itu ini nih. Kalau dulu enggak kan? Enggak. Ada orang datang, Pak, saya nggak tahu teater apa sih, nonton aja. Nah, terus nanti dia pulang. Gening teater itu tidak menyenangkan, Pak ya, gitu. Benar. Kan penonton beda-beda kan? Iya, beda-beda. Ya karena ketika yang nonton itu mencoba, dia belum tahu teater, kemudian datang untuk nonton teater. Dia bawa pikirannya sendiri kan? Mungkin aja pikiran dia teater itu kayak gini nih, gitu kan? Kayak yang pernah dia tonton film atau apapun gitu. Pas dia datang teh, naon teater teh sih nggak sesuai sama apa yang dalam. Nah itu kan sebenarnya itu yang ini. Jadi kesadaran bahwa teater itu beda sama yang lain itu yang penting gitu. Bahwa ketika nonton teater kita harus siap gitu. Betul. Siap bahwa teater itu nggak sama film. Jadi dia sadar sadar betul, siap betul gitu loh mau nonton itu. Siap bahwa dia nggak boleh berhandai-handai dan membandingkannya dengan kesenian yang lain gitu. Karena kadang kan penonton datang tuh udah bawa ekspektasi dulu gitu. Nah. Bakal gini. Ternyata pas ditonton, kok gini gitu. Iya kan? Nah itu yang bikin orang-orang kemudian nonton sekali, udah berhenti gitu. Udah berhenti ya. Nah. Dan juga perlu digaris bawah itu media promosinya juga ya Mas ya. Masalah teater itu harus kencang. Itu yang penting. Keren. Terakhir Mas, kita mau minta sedikit apa ya, stimulus mungkin. Stimulus atau itu kalau wejangan bahasanya kayak banget ya kalau wejangan. Stimulus aja lah buat anak-anak muda, kaum milenial sekarang yang mungkin berkarya atau bergerak di bidang kesenian, khususnya teater, itu biar tetap terus progres Mas. Silakan. Nah, saya sih sepengalaman saya ya. Jadi jangan punya pikiran bahwa teater itu bisa menghidupi kita. Betul. Tapi kita harus menghidupi teater. Kebetulan saya sih teater nomor 1. Tapi saya nyari duitnya bukan dari teater. Nyari duitnya bukan dari teater. Jadi dari yang lain-lain gitu. Nah jadi kalau berteater itu ada sisi kayak kalau di pertanian itu apa ya? Di sela-sela tanaman padi itu ada yang lain gitu. Supaya nanti kalau padinya 6 bulan kemudian baru panen, tapi 3 bulan sebelumnya itu ada panen yang lain gitu. Nah yang kayak gitu-gitu. Nah teater itu sebenarnya lebih banyak kelangenannya, lebih banyak kesenangan buat ya mengekspresikan diri gitu loh. Nah, jadi sama seperti kayak orang melukis kan. Lukisan itu kan, lukisan abstrak itu orang bisa menafsirkan macam-macam. Tapi dia harus
ada apa namanya, ada perjalanan ke situnya kan, perjalanan apresiasi gitu. Misalnya dia tahu lukisan natural itu seperti apa. Nah kemudian bisa membedakan antara yang abstrak dengan yang natural gitu. Nah sama di musik juga ada instrumen, ya kan? Ada syairnya, nah ada liriknya itu. Nah dua hal yang berbeda gitu. Nah untuk masuk ke musik-musik instrumen mungkin lebih sulit ketimbang yang ada liriknya gitu. Karena orang nggak tahu musik, dia mendengarkan liriknya. Kisah cinta antara si Obed sama siapa gitu, menyenangkan. Atau ada hal-hal yang lucu-lucu gitu ya. Nah yang kayak gitu-gitu. Nah teater itu seperti itu. Jadi karena kita nggak biasa apa ya, nggak biasa promo, nggak bisa promo. Jadi kita menganggap semua orang itu ngerti gitu. Semua penonton itu harus ngerti gitu. Padahal enggak. Kita yang harus ngerti penonton gitu. Jadi harus dibalik. Jadi mindsetnya itu harus dibalik. Jadi juga yang paling penting itu segmen. Kita bikin teater buat siapa nih? Buat masyarakat yang mana nih? Jangan-jangan nanti pas yang nonton tuh ngertiin naon gitu. Nggak ngerti apa yang ditonton gitu. Nah, saya ingin membandingkan ini dengan cerita orang dari luar ya. Jadi ada teman yang bikin wayang itu, yang kemarin workshop itu. Ada teman, dia bikin wayang, kemudian dipresentasikan ke anak-anak SD. Anak-anak SD yang ikut workshop. Nah, kemudian setelah selesai, ada anak yang nanya, Pak, itu apa sih pesan moralnya? Dibalikin ke anak-anak itu. Oke, ada yang bisa nggak ngejawab? Ngacung lah teman-temannya itu. Jadi kebetulan gini, itu wayang kan ada segmen, misalnya dia ngomongin soal skala. Skala itu kan jarak antara kita dengan lampu, kemudian ke layar, nempel ke layar. Nah kemudian dia bikin kayak begini. Jadi kalau ketika yang gede, yang bayangannya gede, dia menyiksa yang kecil, yang bayangan kecil. Nah kemudian begitu seterusnya. Jadi, nah kemudian ujungnya itu ada tangan gede pisan yang narik orang yang nyiksa itu. Nah terus ada anak kecil yang ngejawab, Pak, jadi kalau hidup itu jangan sewenang-wenang, jangan mentang-mentang gede, terus menyiksa yang kecil gitu ya. Kan ada yang lebih gede lagi, gitu. Maksudnya Tuhan gitu ya, tangan Tuhan yang musik mungkin. Ada yang bisa ngejawab itu. Jadi dia mempresentasikan gambar aja, nggak ngomong kan, ada ilustrasi. Nah itu menarik. Jadi apresiasinya kan beda gitu loh. Apresiasi anak-anak itu dengan cara dia menjelaskan itu udah beda sekali gitu. Nah, itu anak-anak SD yang di bawah umurnya 10 tahun, di bawah 10 tahun gitu. Nah, mereka bisa tahu itu. Nah, itu yang paling penting. Jadi segmen itu kan harus diukur. Segmen. Jadi jika kita bikin teater, ada segmen. Tradisi ini di teater nggak ada, tapi di desain grafis atau di fotografi itu ada. Saya misalnya ngajar di universitas yang di Suci itu, Utama itu, Widya Tama ya kan. Jadi konsep karya akhirnya itu yang di awal, di latar belakang itu ada segmen sasarannya. Jadi desain ini dia bikin buat siapa nih? Nah itu selera, kan? Jadi merujuk ke konteks penonton. Nah itu di teater nggak ada, kita nggak pernah ngomongin bahwa teater itu umum aja gitu, semua orang tahu gitu loh. Jadi kalau kita bikin teater apapun gitu, semua orang disuruh tahu gitu. Kamu harus ngerti ya. Pokoknya gitulah kesannya itu. Kesannya jadi semua orang yang datang itu pasti udah tahu tuh. Padahal ya tadi yang makanya saya bilang ketika saya bikin pertunjukan kemudian ada yang keluar
terus ngomong ke saya, Pak, bikin apa sih? Ya kan? Ini goreng kieu gitu kan. Ya. Benar-benar. Ya kan? Nah, kan kita bisa melihat tuh jelek menurut dia itu nggak sama dengan jelek menurut kita gitu loh. Nah, itu kan itu beda-beda. Lagi ya perspektif masing-masing ya. Jadi ya anak-anak muda ya mulailah dengan teman-teman anak mudanya gitu loh. Jadi jangan ikut-ikutan yang tua gitu. Maksud saya gitu. Nanti keburu tua, kan belum tua gitu. Jadi gini, jadi mulailah meraba kesenangan anak-anak muda. Jadi kita nggak imun, nggak terbatas pada teater-teater tertentu. Contoh yang menyenangkan kan kemarin saya nonton drama musikal yang teater awal tuh, itu seger tuh. Siapa yang bikinnya? Yang mana Mas? Jadi malu saya. Ya itu kan segar kan. Nah semua orang senang gitu, semua orang senang. Dan saya juga yang nggak pernah senang yang gitu juga senang gitu loh maksud saya. Jadi ada banyak cara untuk membuat teater itu menjadi nggak serem, gitu kan? Nggak serem, menyenangkan dan gampang dicerna gitu. Dan paling enggak itu yang harus kita pikirkan bareng-bareng itu. Nah, sedikit ya. Jadi kalau saya ada contohkan ini. Kalau di barat tuh ada opera klasik. Tapi di bawahnya itu ada opera rock, ada opera pop, ada kabaret, ada segala macam tuh di bawahnya. Jadi anak-anak yang nonton itu dia terdidik gitu. Tiba-tiba yang biasa nonton yang senang-senang aja, wah kapan-kapan saya mau nonton opera klasik lah. Opera klasik 2 jam, bari teu ngarti, tunduh, ya kan? Tunduh, anjir, naon sih ieu gitu. Apalagi kita kalau disuruh nonton yang bahasanya asli gitu ya. Bahasanya asli itu. Nah, ngeri kan? Naon sih? Udah musiknya nggak enak gitu kan? Bukan karena nggak cocok sama kita gitu. Nah itu contoh. Jadi dia membuat segmen-segmen gitu, membuat segmen-segmen. Jadi semua saling menguntungkan gitu. Jadi yang ada kelas-kelas gitu. Jadi kayak sekolahan. Kelas 1 menonton ini nih. Nah, anak-anak kelas 1 ini kan nggak seumur-umur kelas 1 kan. Lain film seri yang di TV, Shinchan gitu, nggak gede-gede. Tetap aja ada puluhan tahun segede gede-gede gitunya. Kayak Unyil gitu. Ya kan tetap nggak naik-naik kelas. Ya. Tetap aja. Nggak gede-gede lagi tetap. Nah, kalau teater kan nggak. Jadi nanti dia akan memilih gitu. Dan tiba-tiba dia punya segmen sendiri-sendiri gitu. Kayak musik juga. Ada yang suka jazz, ada yang suka dangdut, ada yang tapi mereka pasti mendengarkan musik yang lain. Yang suka dangdut pasti mereka mendengar juga musik yang lain. Nah, teater juga mestinya seperti itu. Jadi dia boleh kita punya ciri ya. Nah, makanya saya berpikir kayak begini. Jadi kalau setiap periode teater itu harus ada beberapa sutradara misalnya yang punya kecenderungan yang berbeda. Di teater awal itu ada Kato, ada Eki yang tiba-tiba bikin pertunjukan, wih ini kan seger gitu ya, beda, bukan karena bagus ya, nanti gede hulu, ya, makanya pura-puranya gitu aja. Masuk helm nanti ya. Jadi saya bilang bukan karena bagus, kita nggak bisa bilang ini lebih bagus, enggak. Betul. Tapi karena dia punya segmen-segmen sendiri gitu. Nah, kan seger tuh. Terus ada lagi yang kemarin yang kamu judulnya apa yang ini? The Meet yang waktu itu. Nah, itu kan The Meet. Kan menarik. Dan saya nonton The Meet itu banyak ya kan. Ada yang garapannya serius. Bari pesannya juga nggak kegarap. Serius. Anjir sok serius. Tapi naon anu disampaikan nggak tahu juga kan. Nah, ini kan sederhana tapi kita akhirnya tahu. Oh, iya. Persoalannya ini jelas gitu.
Nah, yang penting itu sih sebenarnya. Pesannya sampai. Itu kira-kira. Nah, kalau bikin teater itu yang penting sih. Pesannya yang dia ini dulu. Pesannya apa sih gitu. Bakal sampai nggak? Nah, jadi tuh iya. Kalau sama Mang Oet ngelukis mah nggak usah dipikirin. Kuma aing mah nggak apa-apa. Teater mah lain kuma aing ya kan. Iya, betul. Kuma penonton. Karena penonton datang. Lamun penonton bilang, entong lah. Si eta mah sok kuma manehna teu mikirkeun aing gitu kan. Nah, itu yang namanya pertunjukan itu anehnya gitu. Pertunjukan karena dia harus didatangkan penontonnya beda sama kesenian yang lain. Ya. Jadi nyaku ongkos, nyaku ingkik, gitu loh. Tiket, ya. Beli tiket lagi. Di dalam disuruh sedih. Suruh nangis itu. Nah, iya bedanya teater sama kesenian lain itu. Sebenarnya itu aja. Jadi kita disuruh peka terhadap lingkungan, ya kan? Peka terhadap lingkungan dan mengimplementasikan itu. Jadi pilihannya. Jadi masyarakat itu jadi bisa berempati. Betul. Ya kan? Bukan hanya simpati. Bukan hanya simpati karena simpati kan karena dia teman saya ya. Nah, kalau empati kan beda ya. Nah, kita sudah menyampaikan sesuatu yang jadi milik masyarakat. Wih, sedihnya. Karunya orang besok ngasih sumbangan lah ke teater. Donasi. Oke Mas Joko, keren. Ya. Keren. Pokoknya intinya buat kaula muda, buat teman-teman yang di luar sana yang ingin berkarya di wilayah seni teater, itu silahkan. Tapi perhatikan juga segmennya ya Mas ya. Segmennya itu yang terpenting karena teater itu nggak sendiri. Kita ada penonton yang patut kita hargai juga gitu. Oke Mas Joko, terima kasih atas kesempatannya. Ya, sama-sama. Terima kasih, pengennya mau banyak ngobrol-ngobrol lagi, kayaknya setelah ini banyak ngobrol-ngobrol lagi. Atau mungkin nanti segmen-segmen selanjutnya Siap. kita bakal undang lagi Mas Joko. Sehat terus, Amin, sukses amin. terus, project-projectnya lancar terus, Amin. program-program yang digarap segala macam. Dan kita berdoa bareng-bareng semoga pandemi ini berakhir ya Mas Joko. Amin, Kemudian amin. kita bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Oke teman angkasa, untuk segmen kali ini kita cukupkan saja. Sampai jumpa lagi di segmen-segmen Suara Angkasa berikutnya. Bye-bye.